Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang distribusi eksponensial. Yang pertama, mengenal distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan kasus sedang waktu atau kasus yang berhubungan sama interval antara dua kejadian dari suatu peristiwa waktu atau kedatangan. Dengan kata lain, distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi, dan juga untuk memodelkan waktu antara terjadinya peristiwa. Ini adalah kurva dari distribusi eksponensial. Bisa kita lihat bentuk kurvanya berbeda ya dengan distribusi normal. Kalau distribusi normal kan bentuk kurvanya semacam kayak lonceng gitu ya, kayak gini ya. Tapi kalau distribusi eksponensial bentuk kurvanya semacam kayak gini, lebah gitu. Itu distribusi normal dan distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial itu sumbu X-nya kalau distribusi normal kan antara min-nya tak terhingga dan positif tak hingga. Tapi kalau distribusi eksponensial itu nilai sumbu X-nya mulai dari 0 hingga positif tak hingga. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri eksponensial. Pertama adalah kurva. Dari distribusi eksponensial mempunyai ekor di sebelah kanan dan nilai X dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian dia memiliki nilai varians. Karena dia memiliki nilai varians, pasti dia juga memiliki nilai standar deviasi juga. Nah, untuk distribusi eksponensial, nilai standar deviasinya sama dengan nilai min-nya, oke? Saya ulangi lagi, untuk distribusi eksponensial, nilai standar deviasinya itu sama dengan nilai min-nya. Pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random, sama seperti yang normal. Peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Kemudian distribusi eksponensial itu memiliki nilai min positif atau lebih dari 0. Dan memiliki nilai X lebih dari sama dengan 0. Oke. Di sini ada rumus dari distribusi eksponensial. Bisa kita lihat di mana X itu ada interval rata-rata, kemudian lambda merupakan parameter rata-ratanya. Kemudian X0 itu merupakan simpel yang ditanyakan, sedangkan E itu merupakan konstanta eksponensial di mana nilainya itu 2,72. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Misalnya, toko CD Beat the Hits dengan mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berarti kalau ada kalimat meningkat sebelumnya itu kurang dari itu. Jadi berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Oke, pertama kita tulis dulu variabel yang diketahui. Pertama adalah X0-nya. X0-nya itu apa? Bisa kita lihat di sini. X0-nya merupakan nilai rata-rata simpel yang ditanyakan. Kemudian contoh menggunakan Excel. Soalnya yang pertama yaitu CD Beat the Hits sedang mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Terus pertanyaannya, berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Jawabannya yaitu 14,734%. Kemudian kita buka Excel. Ini jawabannya sudah ada, jadi kita akan membuat langkah-langkahnya. Pertama, kita tulis diketahui
lambdanya 8,4, kemudian X0-nya adalah 0,228. 0,228 ini didapat dari 8 menit dibagi dengan 30 menit, hasilnya dapat 0,228. Kemudian klik formula, more function, kemudian statistika dari exponential distribution. Kemudian ditanyakan X0, jadi kita klik 0,228, kemudian lambdanya, terus kumulatif, karena di sini ditanya 8 menit atau lebih, jadi kita ketik true. Kemudian oke. Terus di sini kan beda, jadi peluang itu kan 1, cuman ditanyanya daerah ini, maka 1 dikurang. Jadi 1 dikurang 0,8 sekian. Terus ini dikali dengan persen, jadi dikali dengan 100, dapat jawabannya 14,734%.